Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitur Rahim Pawan Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus berikhtisab dengan penuh pengharapan dari rasa syukur kita ini. Semoga kita keluar dari masjid ini nanti benar-benar Allah tambahi keimanan kita, Allah tambahi keyakinan kita, dan termasuk Allah tambahi kemampuan, kesanggupan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak luput sedikit pun kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita dari lepas dari tidak kita syukuri. Karena yang demikian itu kita bisa terancam dalam ancaman Allah, la in kafartum inna ala adzabi lasyadid. Nauzubillahi min dzalik. Apabila kita luput dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mungkin terselip dari kesadaran kita sehingga kita tidak mensyukurinya, kita bisa terjatuh dalam inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan Allah pelihara kita untuk senantiasa bisa mensyukuri segala sesuatu ala kulli hal, baik yang kita bisa deteksi, bisa rasakan, kita ungkapkan, maupun yang tidak kita sadari. Salawat serta salam senantiasa marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk surga Allah dengan berserombongan, berbondong-bondong dengan para hamba-hamba Allah yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita menginventarisir, kita mendata, kita mengoleksi apa-apa yang sesungguhnya menjadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ditangisi oleh seseorang yang dari jauh melalui WhatsApp, pesan WhatsApp, voice. Beliau menangis demikian rupa karena dirundung sakit, dan padahal secara materi beliau berkecukupan. Kemudian minta amalan, minta nasihat
apa yang seharusnya dilakukan atau amalan apa yang seharusnya ia tunaikan, sehingga ia tidak merasa dirundung kesusahan, kesedihan dari penyakit yang beliau derita. Maka selain tentu kita berikan pendekatan-pendekatan Qur'ani untuk berzikir pagi petang, membacakan ayat-ayat syifa, Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas, ayat kursi, kemudian doa-doa syifa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kita dorong untuk menginventarisir kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Alhamdulillah sudah purna tugas, dengan secara ekonomi tidak berkekurangan apapun. Alhamdulillah anak-anak sudah pada mentas semua, tidak menjadi tanggungan beban orang tua. Dan tentunya yang bersangkutan sendiri memiliki sangat banyak kelebihan-kelebihan atau kenikmatan-kenikmatan yang bisa diinventarisir, sehingga menggugah atau mendorong rasa syukur itu, sehingga meskipun dirundung sakit, maka pasti akan bisa ditimbang sakitnya, deritanya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah seberapa besar, maka tentu kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu lebih besar dari sekedar derita sakit yang sedang dialami. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Allah memberikan setiap kita ujian, setiap kita cobaan, berupa derita, berupa ketidaknyamanan, bahkan ujian yang tidak kita sadari berupa kelebihan harta maupun kesehatan. Ini yang justru sering kita lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lalai dari mewaspadai kenikmatan berupa kelebihan-kelebihan semacam itu. Endingnya adalah Allah ingin kita membuktikan bahwasannya kita adalah bagian dari hamba-hamba Allah, na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, bahwa kita diberi peluang oleh Allah untuk membuktikan sebagai hamba-hamba yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedang diberi ujian, meskipun sedang diberi ujian berupa kesulitan maupun kemudahan, dan kita diberikan peluang oleh Allah untuk membuktikan diri bahwa kita adalah hamba-hamba yang bersabar. Momentum bulan Rajab ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah di salah satu bulan haram, salah satu bulan yang istimewa di antara 4 bulan haram: Muharram, Rajab, kemudian Zulhijjah dan Zulqa'dah. Hari ini kita berada di dalam salah satu bulan yang Allah muliakan, Allah sucikan itu, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah sholat Jum'ah, menginventarisir kenikmatan-kenikmatan kita tadi dalam rangka agar kita senantiasa mensyukuri. Ini adalah amal-amal kebajikan, amal-amal kebajikan non-ritual. Apabila ini kita niatkan untuk beribadah di bulan suci, di bulan yang Allah sucikan ini, di bulan Rajab ini, insya Allah akan menjadi amal soleh yang pahalanya akan Allah lipat gandakan. Bulan-bulan haram, apabila kita beramal soleh, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Pun demikian juga konsekuensinya adalah apabila kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dosanya pun juga akan diberi kelebihan dosa atau imbalan atau siksa yang lebih berat dibanding dengan di bulan-bulan di luar bulan haram. Selain amaliyah-amaliyah non ritual ghairu mahdoh yang kita niatkan sebagai ibadah dalam rangka memperoleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, di mana bulan Rajab ini berasal dari kata tarjib atau yang diagungkan atau sesuatu yang sedemikian mulia, maka kebaikan-kebaikan yang kita upayakan, kita berharap
mendapatkan pahala atau mendapatkan keridhaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena peluangnya sedemikian besar. Salah satu ulama yang sedemikian terkenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memberikan penguraian kalau orang kita barangkali ini hanya sekedar otak-atik gaduk, tetapi bagus untuk kita ikuti bahwasanya beliau mengurai bahwa bulan Rajab ini diurai dari 3 huruf utama, yakni huruf Ra yang bermakna rahmatullah, di mana bulan Rajab ini penuh rahmat. Ya, memang benar. Kemudian huruf Jim, judullah, adalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Ba. Ba ini adalah barokah atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang yang sedemikian besar yang Allah berikan di bulan Rajab ini, kita seyuktianya tidak kita sia-siakan. Selain amaliyah-amaliyah ghairu mahdhah, tentu kita akan menggali bagaimana kita ibadah-ibadah mahdhah kita bisa bernilai berlipat ganda dengan kesadaran kita beribadah di bulan suci, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana para ulama mengibaratkan bulan Rajab ini adalah bulan kita menyemai atau menanam. Kelak di bulan Sya'ban itu adalah bulan-bulan menyiram atau menyiang atau merawat tanaman. Kemudian masuk bulan Ramadan, kita akan menuai panen dari amal-amal kita. Sehingga rangkaian bulan Ramadan itu sesungguhnya sudah dimulai di hari ini, di bulan Rajab ini. Maka momentum bulan Rajab, di mana di dalamnya ada satu kemuliaan besar, di mana Allah memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dengan menerima perintah sholat. Maka salah satu hikmah terbesar di dalam bulan Rajab ini, di antara amaliyah-amaliyah yang sedemikian banyak yang bisa kita lakukan, seperti halnya puasa-puasa sunnah. Tidak ada puasa sunnah secara khusus di bulan Rajab, melainkan kita memperbanyak puasa-puasa sunnah yang sudah disyariatkan, yang sudah dicontohkan Nabi di sebelum atau di lain bulan-bulan Rajab, seperti Senin Kamis, Ayaumul Bid, puasa Daud, dan sebagainya. Kita perbanyak itu. Kemudian salah satu momentum besar di dalam bulan Rajab ini adalah kita bermuhasabah. Bagaimana sholat kita selama ini? Kalau yang belum penuh sholatnya, kita niatkan dengan keberkahan bulan Rajab ini, kita azamkan, kita niatkan dengan keinginan yang kuat, meminta taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita kunjung meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ingat, sholat adalah satu bentuk amalan utama dan pertama yang disyariatkan ketika kita sudah mendeklarasikan diri, menyatakan diri sebagai umat muslim. Setelah syahadat, maka perintahnya adalah sholat. Dan kelak di yaumil qiyamah, amalan pokok, amalan kunci utama yang menjadikan gerbang bagi kebaikan-kebaikan semua amalan adalah sholat. Yang dihisab pertama adalah sholat. Maka apabila sholat kita kelak dipertanyakan oleh Allah di yaumil qiyamah itu baik, maka akan menjadi presiden atau pertanda semua amalan-amalan kita Allah terima. Endingnya insya Allah kita masuk ke dalam surga. Yang tidak banyak disadari oleh kita selama ini adalah bahwa urusan sholat ini tidak hanya menjadi penentu di akhirat, tidak hanya menjadi kunci dari semua amalan-amalan yang bisa menjadikan sebab Allah menyelamatkan kita, tetapi di dunia ini pun, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat adalah hal pertama dan utama yang menjadi kunci terpecahkannya permasalahan-permasalahan hidup kita.
Apabila kita masih kesulitan ekonomi, apabila kita masih rumah tangga kita belum baik-baik saja, maka hal pertama yang harus kita tilik adalah bagaimana sholat kita. Mudah-mudahan momentum bulan Rajab ini, di mana di dalam bulan Rajab dicanangkan perintah utama bagi kaum muslimin, yakni sholat ini menjadikan satu wawasan, satu solusi bagi kita semua agar kehidupan kita mulus, lancar, sebagaimana yang kita minta setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil huril muhajilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqin. Masral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita urai di dalam khutbah yang pertama adalah setidaknya kita memiliki 3 patokan, 3 rujukan yang menjadikan dasar kita beramal soleh, atau poin-poin amal soleh yang bisa kita utamakan sebagai amalan utama di dalam bulan Rajab ini. Yakni yang pertama, kita meniatkan ikhlas, meningkatkan ibadah kita ini sebagai bentuk peningkatan amal soleh, dengan penuh pengharapan amal soleh kita ini nanti bisa menjadi wasilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang Allah sucikan ini. Kemudian kita mengintrospeksikan diri bagaimana sholat kita, karena sholat merupakan inti pokok dari semua solusi kehidupan kita, baik di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwasanya kita senantiasa harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taubatan ini disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dengan dilakukan dengan bersegera. Momentum Rajab, bulan yang Allah muliakan ini, adalah momentum sangat baik di mana kita akan memulai bulan suci Ramadan sejak hari ini dengan kita memulai pertaubatan kita. Taubat yang disyariatkan, yang diminta oleh Allah adalah taubat yang sesegeranya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan itu Allah akan menerima taubat kita dan kita kelak kembali ke hadirat Allah dengan tanpa dosa, karena dosa-dosa telah diampuni Allah. Maka adres akhir kita, alamat tempat akhir kita adalah Al-Jannah yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda isyab. Rabbana la tuzigh qulubana
وعطاء إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.